Api yang membakar Nepal dan Perancis itu belum juga padam asapnya, Pak. Sekarang, apinya seolah nyebrang samudra dan mendarat telak di Ekuador. Asli, ini dunia lagi tren demo global atau gimana? Lo jangan-jangan mikir ini semua cuma kebetulan. Tapi coba deh, lo mundur sedikit, lihat gambarnya lebih besar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah skenario global yang lagi diputar serentak. Ada benang merah tak terlihat yang nyambungin semua amukan ini. Ini bukan kebetulan, Pak. Kejadiannya sama. Lo bayangin, dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, di 3 benua yang berbeda, rakyat seolah dapat wangsit yang sama, turun ke jalan. Kenapa? Karena formulanya identik. Perut makin lapar, kepercayaan sama pemerintah hancur lebur, dan sistem global yang katanya mau menolong, justru jadi algojo bagi orang biasa. Di Nepal, rakyat muak sama elit politik yang dituduh jadi boneka kepentingan asing. Di Prancis, api amarah tersulut karena reformasi pensiun dan biaya hidup yang udah nggak masuk akal. Dan sekarang, Ekuador meledak karena satu hal paling mendasar. Harga BBM, darahnya ekonomi rakyat, dipaksa melonjak setelah subsidi disunat habis. Jadi kalau lo tanya ini tren atau bukan, ini bukan lagi tren, Pak. Ini adalah retakan fondasi dunia yang mulai kelihatan di mana-mana. Rakyat udah sampai di titik didih, dan jalanan jadi satu-satunya kartu pelepasan. Di Ekuador, cerita demo ini bukan drama satu babak. Ini serial panjang yang episodenya muncul lagi dan lagi. Negara di jantung Amerika Latin ini udah kayak langganan gelombang protes dahsyat dah. Un indolente, a un gobierno prepotente, autoritario, que no ha resuelto los principales problemas del país. Lo denger itu? Bukan pertama kali, Pak. Udah kayak siklus penyakit kambuhan. Masalahnya selalu itu-itu aja. Ekonomi yang megap-megap, rakyat miskin makin terhimpit, dan pemerintahnya sibuk jadi murid teladan lembaga keuangan dunia kayak IMF. Resep racun dari mereka selalu sama. Kencangkan ikat pinggang rakyatmu. Nah, yang sekarang bikin apinya lebih besar adalah keputusan pemerintah memotong subsidi bahan bakar. Kedengarannya teknis, tapi bagi rakyat Ekuador, bensin itu bukan soal kemewahan, itu soal nafas. Harga bensin naik 1 sen, harga sepiring nasi di meja makan mereka bisa naik 2 kali lipat. Ongkos angkut pisang, kopi, kakao, komoditas ekspor andalan mereka langsung membengkak. Petani menjerit, supir truk mogok, ibu-ibu di pasar cuma bisa elus dada. Jadi kalau lu tanya kenapa amarahnya bisa sebegitu dahsyat, jawabannya simpel. Perut itu nggak bisa diajak kompromi, Pak. Tapi yang bikin demo di Ekuador ini punya roh yang beda adalah kehadiran kelompok adat, Pak. Mereka bukan sekadar massa tambahan, mereka adalah jiwa dari perlawanan ini. Kelompok pribumi di Ekuador punya sejarah berdarah-darah melawan pemerintah. Tanah leluhur mereka digusur buat tambang multinasional. Hutan Amazon paru-paru dunia mereka dibabat demi proyek-proyek raksasa. Dan suara mereka dianggap angin lalu. Jadi, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mencekik rakyat, mereka yang pertama bangkit. Lu bayangin, ribuan orang dari pedalaman Amazon dan pegunungan Andes jalan kaki berhari-hari menembus dingin dan lapar menuju ibu kota Quito. Mereka nggak cuma bawa spanduk, mereka bawa bendera Wipala yang berwarna-warni, mereka tiup alat musik tradisional, mereka bawa simbol-simbol leluhur. Itu bukan lagi barisan demo, itu sebuah prosesi suci perlawanan. Bagi mereka ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal harga diri, soal mempertahankan tanah air, dan soal warisan untuk anak cucu mereka. Sekarang tarik gambarnya lebih luas lagi. Demo Ekuador ini adalah gema dari keresahan global. Lu perhatiin deh, Nepal, Prancis, Ekuador, pemicunya beda-beda tipis. Tapi inti apinya satu, krisis kepercayaan total terhadap para elit. Rakyat udah enak dengerin janji kosong dan statistik ekonomi di atas kertas yang nggak sesuai sama kenyataan di dapur mereka. Dan sekarang ada pemantik digital, media sosial. Satu video polisi yang bertindak brutal di Quito bisa meledak dalam hitungan detik dan ditonton sama anak muda di Paris yang langsung ngerasa, wah anjir ini kan cerita kita juga. Inilah yang gue sebut frekuensi perlawanan global, bro. Rakyat di seluruh penjuru bumi seolah lagi terkoneksi lewat rasa frustasi yang sama. Jadi kalau ada yang bilang demo ini tren, mereka salah. Ini bukan tren karena ikut-ikutan, ini tren karena penyakitnya sama dan menyebar kemana-mana. Dan jangan salah, Ekuador ini bukan negara kecil yang bisa diabaikan. Mereka memang bukan raksasa minyak. Tapi sebagai anggota OPEC, setiap guncangan di sana bisa bikin pasar minyak dunia sedikit meriang. Investor global langsung was-was. Siapa yang mau tanam modal di negara yang stabilitasnya serapu gelas kaca? Artinya, demo ini bukan cuma bikin pusing istana presiden, tapi juga bisa menciptakan gelombang kecil yang terasa sampai ke lantai bursa saham New York dan London. Ini bukan lagi urusan lokal, Pak. Sekarang coba kita mainin skenarionya. Ekuador sekarang ada di jalan buntu dengan 2 pintu menuju neraka. Pintu pertama, pemerintah menyerah.
Mereka mengembalikan subsidi, berdamai dengan kelompok adat, atau bahkan presidennya terpaksa kabur dari istana. Kemenangan buat rakyat? Mungkin. Tapi di belakang layar, mereka bakal jadi pesakitan di mata para bankir global. Hubungan dengan IMF rusak, utang negara makin sulit ditangani. Mereka menang hari ini, tapi bisa jadi besok negaranya bangkrut. Pintu kedua, pemerintah memilih jalan besi. Mereka kerahkan militer, menembakkan gas air mata, menangkap para pemimpin demo. Mereka mungkin bisa membungkam jalanan untuk sementara, tapi mereka menyalakan api kebencian abadi di hati rakyatnya. Mereka menang perang, tapi kehilangan negara. Maju kena, mundur kena. Dan yang bikin ini makin gila, banyak negara lain yang lagi ngantre dengan kondisi serupa. Argentina lagi sekarat dihajar inflasi 3 digit, Sri Lanka belum lama ini luluh lantak oleh amukan rakyat, bahkan di Eropa, tagihan energi bikin orang pusing 7 keliling. Demo Ekuador ini bisa jadi cermin sekaligus alarm nyaring buat para pemimpin dunia. Kalau kalian nggak becus ngurus perut rakyat, siap-siap aja istana kalian yang akan digoyang. Dan jangan pernah remehkan kekuatan media sosial di era sekarang. Dulu di zaman Arab Spring, orang masih pakai Facebook buat koordinasi. Sekarang, cukup satu video TikTok 15 detik yang nunjukin kekerasan aparat atau satu siaran langsung Instagram dari tengah-tengah lautan massa, itu bisa menciptakan solidaritas instan yang menembus batas negara. Anak muda di Jakarta bisa nonton perjuangan mahasiswa di Quito dan bilang, anjir, nasib kita 11-12. Rasa kebersamaan semacam ini bisa jadi bahan bakar yang lebih kuat dari ideologi manapun. Jujur, gue ngeliat ini semua sebagai tanda zaman. Dunia lagi masuk fase baru. Fase di mana rakyat sadar kalau jumlah mereka jauh lebih banyak dan kekuatan kolektif mereka nyata. Pemerintah nggak bisa lagi ngumpet di balik data statistik palsu atau propaganda basi. Begitu rakyat kompak turun ke jalan, nggak ada tembok istana yang cukup tinggi. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh gelombang tsunami rakyat ini akan bergulung? Ini cuma riak sesaat atau benar-benar awal dari sebuah revolusi sosial global yang akan menggambar ulang peta kekuasaan dunia? Kalau lu bedah lebih dalam, demo Ekuador ini bukan cuma soal bensin. Ini adalah benturan keras antara dua realitas. Realitas rakyat biasa yang pusing mikirin harga telur besok, melawan realitas para elit teknokrat yang sibuk dengan spreadsheet Excel dan negosiasi utang di Jenewa. Pemerintah bilang mereka harus patuh pada IMF. Tapi di telinga rakyat, itu terdengar seperti, kami lebih peduli pada bankir asing daripada pada kalian yang memilih kami. Kontradiksi inilah yang membakar semuanya. Dan sejarah di Ekuador jadi bensinnya. Mereka punya memori kolektif soal menggulingkan presiden. Tahun 2000, presiden mereka tumbang. Tahun 2019, demo besar karena isu yang sama juga meledak. Jadi buat mereka, turun ke jalan itu bukan hal baru. Itu adalah bahasa politik mereka. Mereka nggak takut. Bahkan strategi mereka makin canggih. Ada dapur umum buat logistik, ada tim medis sukarela, ada koordinator media sosial. Ini bukan gerombolan marah. Ini gerakan terorganisir yang lahir dari penderitaan panjang. Di Prancis, mereka punya rompi kuning. Di Hong Kong, mereka punya payung. Di Ekuador, mereka punya simbol-simbol adat. Rakyat dunia lagi belajar dan berinovasi dalam cara mereka melawan. Mereka ngerti cara bikin isu mereka jadi headline global. Sekarang, bayangin semua ini terjadi serentak. Kesannya, kayak planet ini lagi kompak mengirimkan notifikasi darurat ke para penguasanya. Sistem kalian sudah gagal. Game over. Dunia yang dibangun di atas utang, eksploitasi, dan janji palsu, kini retakannya ada di mana-mana. Rakyat menolak jadi tumbal. Efek domino dari ini bisa liar banget, Pak. Kalau pemerintah Ekuador tumbang, itu bakal jadi suntikan steroid buat gerakan rakyat di negara tetangga, seperti Peru, Bolivia, atau Kolombia. Ingat Arab Spring? Dimulai dari satu pedagang kaki lima di Tunisia, apinya menyebar ke Mesir, Libya, Suriah. Ekuador bisa jadi Tunisianya Amerika Latin. Tapi bahkan jika pemerintahnya bertahan, luka dan ketidakpercayaan ini nggak akan sembuh. Negara yang dibenci oleh rakyatnya sendiri itu ibarat rumah megah yang fondasinya sudah keropos. Tinggal nunggu gempa kecil untuk membuatnya ambruk total.